channel again. Balik lagi dengan aku Jemima, dan kalau teman-teman baru di sini, welcome. Nice to meet you. So di video kali ini aku mau review dan first impression pemakaian MS Glow Whitening Daily BB Cream. Nih aku bakalan review buat kalian. So ya, kita bakalan pakai bareng-bareng di kamera. Let's just get started. Ini dia produknya yang bakalan aku pakai sekarang. Ini kayak gini packagingnya MS Glow. Kalian pasti udah familiar banget ya. Oke, sebelum aku bakalan langsung apply ke wajahku, kita bahas dulu tentang ingredientsnya ya. Jadi untuk Whitening Daily BB Creamnya MS Glow ini, sebenarnya aku agak kurang setuju sama tulisan whiteningnya ya. Lebih bagus kalau brightening, karena memang ingredientsnya tuh ada skincare yang bisa mencerahkan kulit gitu loh guys. Produk ini klaimnya tuh 50% ya. 50% skincare dan 50% protection. Jadi ada perlindungannya, dan emang benar dia punya UV filters, SPF-nya 30, terus perlindungan dari UVA-nya juga ada, yaitu PA++. Aku bakalan bahas beberapa ingredients yang aku temukan di list ingredients-nya. Kalian bisa baca itu di bagian bawah dari packagingnya. Teman-teman mungkin udah tahu kalau mereka itu mengangkat yang namanya white cell DNA, dimana katanya white cell DNA itu dapat efisien mencerahkan kulit wajah, memudahkan hiperpigmentasi, bahkan menghambat hiperpigmentasi. Jadi dia bisa mencegah supaya kulit kita nggak menggelap, ataupun kalau ada bekas jerawat dia nggak lebih tambah hitam, melainkan memudarkannya. Mengatasi PIH ya, post inflammatory hyperpigmentation, sebagai antioksidan juga, dan mampu mencerahkan skin tone kita secara keseluruhan jika dipakai rutin selama 7 hari. Katanya bisa 6,67 kali lebih efisien katanya dari hydroquinone. Nah, kalian tahu kan kalau hydroquinone itu butuh resep dokter guys, jangan sembarangan pakai. Efek sampingnya itu bahaya banget, bisa mengiritasi kulit. Jadi harus benar-benar di bawah pengawasan dokter. Bahkan presentasinya sangat-sangat diawasi. Sedangkan formulasi ingredients yang ada di BB cream ini aman dipakai, dan kita nggak perlu khawatir akan berapa presentasinya, harus di bawah pengawasan dokter, nggak perlu khawatir sama yang gitu-gitu. Nah, kalau aku pribadi sebenarnya jujur aku belum ketemu nih formulasi white cell DNA itu terdiri dari ingredients apa saja sih. Cuman aku mau share ke teman-teman beberapa ingredients mencerahkan yang aku suka. Salah satunya adalah vitamin C. Itu ada loh dalam BB cream ini. Dia mengandung ascorbic acid, dan teman-teman tahu kan semuanya kalau vitamin C itu bagus banget untuk mencerahkan kulit memang, dan memudarkan bekas jerawat juga. Udah gitu dia ada alpha arbutin juga guys. Alpha arbutin ini efektif banget juga dalam memudarkan hiperpigmentasi, jauh lebih aman dari hydroquinone, tapi tetap efektif untuk memudarkan noda di wajah. Kemudian ada juga ekstrak yang namanya Avena strigosa seed extract. Ekstrak ini mampu untuk menjaga hidrasi kulit. Kulit dapat mempertahankan kelembapannya, nggak menguap gitu loh guys. Jadi nggak bakalan terasa kering. Itu dia beberapa ingredients yang aku suka di bagian skincare-nya. Terus untuk bagian protection-nya, dia punya ingredients yang salah satunya titanium dioxide. Itu termasuk physical sunscreen ya, tapi ada juga nih chemical sunscreen. Jadi dia hybrid, gabungan dari physical dan chemical yang mampu melindungi dari UVA dan UVB, juga blue light. Terus chemical sunscreen-nya ada yang namanya ethyl hexyl methoxycinamide, bisa melindungi dari UVB. Aku maju ke depannya guys, biar kalian bisa lebih jelas lihat teksturnya dan finishnya di muka aku. Kita bakal lihat sebentar gimana kemampuannya mengcover dan dijadiin sebagai base buat sehari-hari tuh kayak gimana sih. Packagingnya di jar kayak gini ya, dia kayak bentuk kubus gitu, cukup ringan. Terus tinggal diputer aja, dan ada ekstra tutupnya juga di dalam. Teksturnya kayak gini ya. Pertama kali aku lihat, wow, dia ternyata enggak padat ya. Kelihatan dari tekstur kalau dia ringan, melting, cair kayak milky texture. Kita apply-nya di wajah sebelah kiri dulu. Dia enggak yang padat banget. Aku apply-nya segini dulu. Aku bakalan ratain di sini pakai jari aja, nanti di sebelah kanan pakai sponge biar kita bisa lihat. Alright guys, aku udah selesai pakai di wajah aku yang sebelah kiri. Pertama-tama dia shade-nya setahu aku cuma satu, dan di aku kalau awal-awal apply menurut aku agak keterangan ya. Tuh, kalian lihat, ini before, ini after. Cuman katanya aku sempat nonton beberapa review, katanya seiring berjalannya waktu bakalan lebih menyesuaikan dengan warna kulit asli kita. Jadi sebentar ya, kita tunggu lagi beberapa menit. Yang aku suka dia nggak berminyak loh sama sekali guys. Tuh, kalau kalian bisa pegang wajah aku, bener-bener rasanya matte banget di atas kulit. Biasanya BB cream tuh agak bikin terlalu glowing ya. Jadi kalau misalnya kalian tipe kulit yang oily, rasanya bakalan suka sama finishnya. Terus ini nggak lengket sama sekali. Tuh, ini sih jujur ya guys, jujur ini sama aja. Ini dan ini before pakai sama after pakai nggak ada licin-licinnya sama sekali, nggak ada minyakannya sama sekali, dan aku rasa kalian bisa lihat sendiri juga ya di kamera. Tuh,
aku saranin pakainya dikit-dikit aja dulu. Ini aku tadi cuma dot-dot beberapa. Sisi positifnya adalah kalian bisa pakai lama banget loh, karena isinya banyak. Harganya kalau nggak salah cuma 75.000 and it will last really long. Jadi menurut aku termasuk hemat. Jeans yang kayak gini aku bisa rasa kalau nggak bakalan geras sih dipakai seharian. Bener-bener nggak rasa kita pakai apa-apa dan nggak berat juga guys di area mata. Nah untuk coveragenya aku mau bilang dia coveragenya ringan. Dia nggak bener-bener nutupin bekas jerawat, cuman dia bikin warna kulit tuh jadi cerah. Ternyata bisa ya guys, ratainnya pakai jari. Kalau dengan jumlah yang aku tadi pakai jari tuh nggak masalah, bisa tetap rata. Kalau dia udah ngeset kayak gini, kalian hapus kayak gini tuh nggak kehapus tuh. Nggak kehapus kan? Nanti sebentar aku kalau udah pakai satu aja bakalan aku tes transfer proofnya ya. Another plus point adalah biasanya aku kalau pakai yang krim-krim kayak gini udah bakalan nyangkut di area kelopak mata lipatannya. Ini enggak guys, minim banget, bener-bener kayak second skin sih. Cuman itu aja, agak keterangan. Semoga ya MS Glow kedepannya bakalan ngeluarin shade yang lebih banyak. Nah ini setelah beberapa menit, aku mau bilang iya ya, dia lama-kelamaan agak lebih menyesuaikan dengan warna kulit aku. Udah nggak sejomplang pertama bedanya. Cuman mungkin kalau misalnya kalian punya kulit yang medium to tan, akan agak tricky ya guys. Jadi semoga kita berdoa bersama-sama supaya MS Glow please keluarin shade yang lebih banyak lagi. Karena finishnya aku yakin banget kalian bakalan suka sih. Gak perlu kalian set pakai bedak pun ini oke loh guys. Oke, next aku bakalan pakai di sebelah sini. Jadi tadi tuh amount aku pakainya kayak gini ya guys. Tuh, hemat banget sini. Dan sekarang aku mau pakai ratain pakai sponge. Alright, dan guys aku udah apply di sebelah kanan juga. Jujur pakai sponge tuh lebih gampang lagi. Pakai jari tuh sebenarnya udah gampang ya ratainnya. Pakai sponge tuh lebih gampang lagi. Dan menurut aku finishnya jadi lebih natural gitu loh guys. Warnanya bisa lebih merata dibandingkan pakai jari. Walaupun kalau misalnya kalian memang belum ada sponge di rumah, tetap masih bisa pakai sih. Tapi aku saranin kalau misalnya kalian punya sponge, pakai sponge aja. Aku bakalan zoom in ke kalian. Tuh kalian lihat kan, lebih merata yang pakai sponge dibandingkan yang pakai jari. Walaupun tetap dua-dua finishnya bakalan sama dan nggak berat sama sekali. Even kalian lihat lipatan mata aku, dia nggak nyangkut di situ. Aku setuju banget untuk klaimnya yang nggak bikin berminyak sama sekali. Dan nggak berat juga, dia termasuk lightweight. Menurut aku overall finishnya kayak kita pakai tone up cream. Tapi dengan kelebihan dia lebih ringan daripada tone up cream dan nggak bikin berminyak. Tuh kalian lihat, bener-bener keset banget. Itu sih yang paling aku suka dari sini. Kemudian dia nggak bikin kulit kering juga kayak nggak nyaman gitu, enggak. Kalau misalnya kalian suka pakai foundation lagi setelah ini, silahkan banget. Ini adalah tipe finish yang nggak bakalan bikin foundation kalian geser. Cuman menurut aku ya, kalau misalnya kalian lagi nggak banyak bekas jerawat, ini tuh kayak gini aja udah sih. Aku tinggal pakai maskara aja dan blush on, udah good to go. Jadi kalau mau yang ringan-ringan dan natural aja, tanpa perlu coverage yang ekstra, pakai ini aja udah cukup sih. Nggak lengket sama sekali loh guys. Bener nggak lengket sama sekali, kalian denger deh bunyinya. Tuh. Dan nggak geser. Nah, nggak geser sama sekali. Aku tadinya pikir kalau misalnya kita kenceng kayak gini, dia bakalan kehapus kan ya guys. Akhirnya jadi belang lagi gitu, kelihatan warna kulit asli. Cuman bener-bener nggak geser. Tuh. Karena aku bakalan ngetes transfer proofnya di masker. Kalau feeling aku sih dia nggak bakalan gitu transfer, karena digosok pakai jari sekuat tenaga juga nggak geser. But let's see. Mari kita coba tes. Nggak bakalan aku cut nih part ini nih. Kita giniin. Ini aku cukup percaya diri sih guys, karena tadi aku geser-geser pakai jari nggak masalah. Oke. Tuh, udah aku tekan ya. Kita lihat. Ceng cereng. Bener nggak transfer dong guys. Ya ampun. Aku nggak tahu kalau misalnya kita udah keringetan ya. Tapi ini so far one of the best finish of BB cream I've ever found. Biasanya bakalan ada transfer walaupun dikit aja ya. Ini walaupun dikit nggak ada transfernya guys tuh. Kita sekali lagi guys. Oke. Digosok-gosok malah ya. Kan pasti kita ngomong terus maskernya kegoyang-goyang gini. Mari kita coba lihat. Nihil. Wah, debak. Thankfully dia seiring berjalannya waktu udah nggak kelihatan putih banget lagi. Jadi udah nggak terlalu jauh bedanya. Oke, aku bakalan pakai
eyeshadow, mascara, sama blush on. And I will be right back. Alright guys, the makeup is done. Simple aja sih sebenarnya, dan aku nggak tambahin base apapun lagi. Memang benar-benar cuma tambahin makeup mata aja, sama sedikit blush on, contour juga dikit, sama lip products. Tapi untuk concealer, foundation aku nggak pakai sama sekali. Tadi sementara makeupan aku kayak mikir gitu ya, mungkin memang dalam BB creamnya MS Glow ini dia bukan diartikan untuk mengcover seluruh bekas jerawat, jadi dia lebih ke krim perawatan gitu, tapi ada manfaat untuk membuat wajah lebih instan cerah aja ya. Jadi kayak benar-benar seperti tone up cream, dan finishnya juga bagus. Aku suka banget sama finishnya, dan dia nggak transfer sama sekali. Ini even aku masih penasaran gitu ya, pengen cobain lagi. Oke, kita lihat tuh. Aku tadi dalam masker mingkem, biasanya udah bakalan ada coklat-coklat di sini hasil transfer dari base makeup yang aku pakai. Tapi ini enggak transfer sama sekali. Jadi aku rekomen sih kalau misalnya kalian lagi cari BB cream dengan finish terenak menurut aku, nggak bikin kering, nggak bikin berminyak, dan transfer proof, tapi kalian nggak butuh coverage ya. Ini bisa dipakai daily banget. Hasil akhirnya persis yang kayak kalian lihat di kamera aja. Benefit yang didapatkan adalah instan cerahnya, nggak berminyak dan nggak kering. Plus ada ingredients alpha-arbutin dan vitamin C yang bisa mencerahkan kulit. Udah gitu ada ekstra manfaat untuk melindungi kulit kita dari sinar UV dan blue light. So that's all guys for today's video. My first impression dan overall review pemakaian daily BB creamnya MS Glow. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari BB cream atau yang lagi menimbang-nimbang apakah kalian harus beli atau enggak. Kalau misalnya teman-teman mau cobain juga, aku bakalan taruh link bisa beli di mana ya di description box dan below ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja cek di sana. Dan aku juga penasaran nih guys, kalian pernah coba nggak daily BB creamnya MS Glow? Share juga di kolom komentar di bawah ya, supaya kita bisa saling sharing dan bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang lain yang baca kolom komentar. Thank you guys so much for watching. Jangan lupa follow aku di Instagram aku @jemimalivia, karena aku sering share rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi products, tips, beauty, skincare, and more. And I will see you guys in my next video ya. Bye bye guys.